Assalamualaikum sahabat dongeng, apa kabarnya? Baik dan sehat ya. Nah, salam kenal dari saya, Bunda Rika Puspasari. Biasanya mereka menyebut nama saya Bunda Rika. Kali ini Bunda Rika akan menceritakan dalam acara Mendoan Temanggung, mendongeng anak Temanggung. Dalam mendoan ini, Bunda akan menceritakan sebuah asal-usul kuda lumping. Kuda lumping. Orang Temanggung tidak asing lagi dengan kata kuda lumping atau jaran kemang atau juga jatilan. Nah, di sini kuda lumping ini sering sekali dibuat pertunjukan, misalnya dipertunjukkan kesenian-kesenian tradisional atau di sebuah hajatan, atau juga biasa kalau sebelum pandemi itu ada acara-acara resmi. Kesenian kuda lumping ini sebagai suguhan yang sangat apik. Nah, kuda lumping ini biasanya dia mempunyai banyak sekali pengikut dengan atribut yang sangat menarik. Tapi ngomong-ngomong, sobat dongeng tahu dari mana asalnya kuda lumping ini? Atau ujuk-ujuk sudah ada kuda lumping? Nah, di sini Bunda akan berbagi cerita tentang asal-usul kuda lumping. Dulu pada masa perang Diponegoro, banyak sekali para pengikut-pengikut Diponegoro dari seluruh pelosok negeri, khususnya di pelosok Jawa sampai Nusantara, itu menggunakan strategi perang Diponegoro. Nah, Diponegoro ini beliau dengan gagahnya untuk melawan penjajah Belanda, untuk menyerang, mempertahankan tanah air. Dari situ Diponegoro biasa menggunakan kendaraan berperangnya dengan berkuda. Dengan kuda putih, pakaian surban putih, beliau memimpin pengikut-pengikutnya di seluruh pelosok Jawa untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda. Pada waktu itu Belanda melihat kegagahan, kegigihan Diponegoro. Belanda agak kecil hati. Ya, akhirnya Belanda pada waktu itu sempat terkoyak-koyak, bahkan sampai menyerah. Beberapa daerah sudah menyerahkan ke Diponegoro untuk menjadikan kembali ke tanah air. Nah, dari situ kemudian Pangeran Diponegoro siap menyerukan ke semua pengikut-pengikut di seluruh Jawa untuk menyiapkan strategi perangnya. Tentunya dengan pasukan berkudanya. Dari pengikut-pengikutnya itu pastinya seperti Pangeran Diponegoro, pengikutnya juga menggunakan pasukan kuda. Dari pelosok, mulai dari pelosok Jawa, semua dengan sigap siap untuk menyerang penjajah Belanda. Tak terkecuali di Temanggung, yang dulu Temanggung disebut juga dengan Kadipaten Menureh, di mana Kadipaten Menureh ini meliputi Temanggung, Magelang, Wonosobo, dan juga Purworejo. Di Kadipaten Menureh ini muncullah seorang sosok satria yang sangat gagah dan juga pemberani, di mana kesatria ini mempunyai pengikut yang sangat banyak, sama seperti Pangeran Diponegoro. Siapa dia? Namanya Ki Jatil. Nah, Ki Jatil ini dengan gagahnya memimpin perang di Kadipaten Temanggung. Tetapi bedanya dengan Pangeran Diponegoro, Ki Jatil ini menggunakan celana hitam karena dia kesatria. Menggunakan celana hitam, dia juga memakai ikat di pinggangnya sebagai tempat menyelipkan pedang untuk bertempur, dan juga ikat di kepalanya.
Ki Jadil ini sangat pintar dalam merumuskan suatu strategi melawan penjajah Belanda. Dan di situ Ki Jadil bisa menaklukkan tempat-tempat persembunyian serdadu Belanda dengan sigapnya, dengan cepatnya, dengan menggunakan pasukan berkuda. Bahkan sampai dengan geramnya, Belanda gemes sekali dengan tingkah laku Ki Jadil itu dan pengikutnya. Kemudian Belanda mulai angkat tangan dengan siap-siap dia menggunakan kemarahannya. Overdose! Serang semua pasukan Ki Jadil dengan menggunakan senjata yang kita punya. Senjata meriam, senjata senapan, bahkan sampai senjata apapun kita kerahkan untuk menumpas Ki Jadil dan pengikut-pengikutnya. Pasukan, siapkan penyerangan melawan Ki Jadil dan pengikut-pengikutnya. Dengan geram, Belanda kemudian menyusun strategi. Strategi perang itu kemudian diolah dengan sangat apik dengan tujuan agar penyerangan penumpasan terhadap Ki Jadil bisa terkalahkan. Di satu sisi, Ki Jadil dan para pengikut-pengikutnya dia sedang merayakan kemenangan karena wilayah tanah air sudah menjadi wilayah orang pribumi. Jadil hebat, bisa memimpin pasukan kita dengan bagus. Akhirnya Belanda kocar-kacir lari dari serbuan pasukan berkuda kita. Beberapa pengikut dan pasukan Ki Jadil sedang merayakan dengan gembiranya. Tiba-tiba serangan muncul dari pasukan Belanda, serdadu Belanda dengan sigapnya menyerang wilayah Kadipaten Menoreh dengan cepat, dengan sergap. Pasukan serbu! Tentunya bagaimana, Sobat Dok? Pastinya persenjataan dengan mesin dilawan persenjataan dengan pedang, dengan parang, bahkan dengan keris pun pasti kalah. Kemudian pengikut-pengikut Ki Jadil kocar-kacir. Belanda tengah, aku nyerang, ayo, dia, melayu. Semua kocar-kacir. Beberapa pengikut Ki Jadil, bahkan juga warga-warga rakyat jelata, mereka lari berusaha untuk mencari persembunyiannya. Kebanyakan mereka lari menuju lereng dari Sindoro karena mereka pikir di sanalah tempat yang paling aman. Nah, di situ terdengar sayup-sayup, bahkan jeritan, bahkan tangis, meneriakkan, Ki Jadil wafat, Ki Jadil meninggal, Ki Jadil gugur. Kata-kata menyayat hati itu membuat pengikut-pengikut Ki Jadil merasa jatuh. Penyerangan, penyerbuan, pertahanan melawan serdadu Belanda sempat tergoyahkan karena kesedihan atas gugurnya Ki Jadil. Tetapi karena Ki Jadil sudah menggembleng pengikut-pengikutnya, apapun yang terjadi di medan perang nanti, kita tetap semangat mempertahankan Menoreh ini. Mengingat kata-kata Ki Jadil seperti itu, kemudian para pengikut-pengikutnya kembali muncul lagi semangatnya tak gentar untuk melawan serdadu itu. Dan akhirnya para pengikut-pengikut Ki Jadil pun mereka sigap.
apapun yang terjadi, meskipun Ki Jadil sudah meninggal, kita tetap harus berkorban, kita tetap harus kobarkan semangat juang kita. Nah, dari situ, untuk mengenang dan menghormati jasa Ki Jadil sebagai sosok pemimpin perang di Kadipaten Menoreh, maka dibuatlah suatu pertunjukan yang sangat asik, yang sangat apik, yaitu pertunjukan kuda lumping dengan menggunakan bahan gedek ataupun dengan menggunakan anyaman-anyaman bambu. Disinilah kuda lumping ini dia mencerminkan sebagai kuda yang Ki Jadil lakukan pada saat memimpin perang dan juga para pengikut-pengikutnya. Maka dari itu, pada pertunjukan kuda lumping ini biasanya di depan ada satu pemimpin dan kemudian di belakangnya banyak sekali pengikut-pengikutnya, sama halnya seperti yang Ki Jadil lakukan pada saat perang melawan Belanda. Nah, dari situ maka muncullah pertunjukan kuda lumping yang sangat apik dan menarik, dilengkapi dengan atribut dengan perkembangan zaman. Akhirnya kesenian kuda lumping ini bukan saja menjadi budaya lokal yang sangat bagus, tetapi bahkan bisa membusuk sampai ke mancanegara. Maka dari itu kita harus kuatkan dan lestarikan budaya lokal, tidak hanya budaya nasional saja, tapi kuatkan budaya lokal. Itulah ceritanya tentang asal-usul kuda lumping. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada tutur kata dalam cerita saya kurang berkenan. Eits, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube Din Pusip Kap Temanggung. Oke? Baik, sahabat dongeng, saatnya kita berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.